Shalom, kawan-kawan PKLU se-GPIB. Saya Ivone Kalalo Mosal, Jemaat GPIB Immanuel Batam. Kami akan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam ketidaktenangan. Bersama Dia hatiku tentram, walau hidup tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Namun sebelumnya kami bersatu di dalam doa. Tuhan, tolong agar kami rajin mendalami firman-Mu, lalu melakukan firman-Mu Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan di malam hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 28, ayat pertama sampai dengan ke-6. Firman Tuhan di malam hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 28, ayat pertama sampai dengan ke-6. Yang menyatakan, Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api,
keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Dalam perlindungan Allah. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Peribahasa berkata, sudah jatuh tertimpa tangga pula, yang artinya mendapatkan musibah secara beruntun atau bertubi-tubi. Biasanya komentar demikian muncul jika seorang mengalami persoalan yang tidak ada habisnya. Orang lalu merasa turut prihatin dan beranggapan nasib buruk sudah jadi bagian hidupnya. Sikap semacam ini perlu diwaspadai supaya kita jangan terburu-buru menilai sebuah peristiwa tanpa informasi yang akurat. Penduduk Malta menyambut dengan sangat ramah kedatangan penumpang kapal yang terdampar di pulau mereka. Paulus termasuk yang juga mengalami perlakuan ramah. Paulus turut mengambil seberkas ranting untuk diletakkan di atas api. Tanpa diduga, seekor ular berbisa menggigit tangan Paulus. Reaksi umum muncul, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Orang Malta segera memberi stigma negatif kepada Paulus sebagai seorang pembunuh, dan karena itu menurut mereka, meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Mereka berkomentar berdasarkan keyakinan mereka, dan karena itu mereka berpikir bahwa tangan Paulus akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Yang mereka pikirkan jauh dari kenyataan. Hukum sebab akibat tidak terjadi pada diri Paulus yang membuatnya sakit atau mati. Kesehatan Paulus tetap prima dan tidak ada yang perlu dicemaskan. Dengan cepat, orang-orang Malta menyebut Paulus sebagai dewa. Mereka tidak memiliki pengertian bahwa Paulus adalah hamba Allah yang hidupnya dalam perlindungan Allah. Dari pagi sampai malam, kita sudah mengerjakan banyak hal. Mungkinkah hari ini banyak peristiwa buruk yang terjadi? Jangan mudah berkomentar bahwa kita hidup seperti orang jatuh yang tertimpa tangga pula. Pertolongan Tuhan selalu terjadi berulang-ulang. Rayakan kebaikan Tuhan dengan pilihan-pilihan hidup yang positif, baik di ruang nyata maupun di status media sosial, sehingga yang membaca turut bersyukur dan bersukacita. Musuh akan melukai, iblis ganas menyerang. Tuhan akan menjagaku, dibuatnya ku senang. Dilindungi
Jemaat Tuhan, di dalam kita mengakhiri renungan kita menutup dengan doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan di dalam pergumulan yang kita hadapi. Pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kami senantiasa. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin.